Annyeonghaseyo, ketemu lagi sama Miley yang hari ini mau kasih kamu drama review dari drama yang berjudul Alchemy of Soul Season 2 Light and Shadow. Oke, ini drama yang Mai bisa kasih berapa jempol? Sayangnya Mai cuma punya 4 jempol, 2 di sini, 2 di bawah gitu ya. Soalnya keren banget, Mai suka banget sama drama ini dari sejak season 1 juga. Kau bisa cek drama review Mai ya. Mai juga bikin drama reviewnya buat season 1. Dan season 2 juga ternyata tidak mengecewakan sama sekali, meskipun season 2 lebih pendek dari season 1. Di season 1 ada 20 episode, season 2 hanya 10 episode. Tadinya Mai berharap ada sekitar 16 atau gimana ya. Sudah berharap lebih ya, tapi oke, tetap nggak ada masalah meskipun cuma 10 episode gitu ya. Oke. Jadi drama ini baru aja selesai tayang nih pada bulan Januari ini ya. Dan genrenya sebenarnya lebih ke fantasi ya, ada romansnya tapi fantasinya yang lebih ditonjolkan di drama ini ya. Jadi kalau kamu ada pertanyaan gini ya, perlu nggak sih nonton season 1 sebelum nonton season 2? Yes, perlu banget karena ceritanya itu nyambung dari season 1 ke season 2. Di season 2 tidak banyak memperkenalkan lagi apa yang sudah ditunjukkan di season 1 gitu. Jadi untuk kamu, mungkin kalau kamu langsung loncat ke season 2, kamu akan bingung dengan orang-orangnya. Ya kenapa bisa begitu, kenapa awalnya begini ya, kamu akan bingung. Jadi lebih baik kamu nonton dari season 1 gitu ya. Yakin deh kamu nggak akan ngerasa rugi gitu. Nah, ternyata season 2 ini kisahnya berawal dari loncat 3 tahun sesudah ending di season 1 gitu ya. Jadi di negara Deho, masih di sana nih lokasinya. Di negara fantasi yang tidak tercatat dalam peta katanya gitu ya. Di negara Deho, si Jang-wook yang diperankan oleh Lee Jae-wook itu memulai hari-harinya, menghabiskan hari-harinya dengan dikejar-kejar oleh roh jahat di sekelilingnya begitu ya. Kenapa Jang-wook jadi hidup seperti itu? Karena di ending season pertama gitu, Jang-wook itu ditusuk oleh Mudok yang di dalamnya ada roh Naksu gitu kan. Nah, jadi Jang-wook ditusuk karena si Mudok alias Naksu ini dipengaruhi oleh Jinmu pada saat itu gitu ya. Jadi dia hilang kendali dan dia menusuk Jang-wook. Dan Jang-wook sudah sekarat gitu, dan sebenarnya dia diselamatkan oleh batu es yang ada di dalam dirinya gitu. Jadi Jang-wook nggak jadi mati, tapi dia jadi mempunyai kekuatan dari batu es. Nah, kekuatan itu segitu luar biasanya sampai bisa menarik roh-roh jahat di sekitar dia gitu. Jadi sampai pelayan-pelayan di rumah Jang-wook itu aja takut gitu ya, karena tuan muda mereka itu dikelilingi oleh roh jahat. Jadi auranya dingin, kelam begitu ya. Nah, jadi disitulah ceritanya berawal di season 2. Jang-wook itu bertugas mencari para pemindah jiwa ya, yang berkeliaran dengan menghisap energi dari manusia begitu ya. Di season 1 banyak banget tentang pemindah jiwa. Jadi di sana diceritakan lebih lengkap lagi gitu ya. Nah, jadi itu tugasnya si Jang-wook. Nah, terdistract dengan suaranya Hwang Min-yoon nyanyi lagu Tri ya. Oke, jadi itu satu sisi cerita dari Jang-wook. Nah, sedangkan cerita yang satu lagi di Jin Yo-won, ini salah satu keluarga penyihir yang terkenal. Jin Bu-yeon yang diperankan oleh Ko Yun-jong ini adalah seorang gadis yang punya kekuatan yang luar biasa, dan juga dia melupakan masa lalunya gitu ya. Jadi dia dikurung di Jin Yo-won begitu. Dan dia kehilangan ingatannya sejak dia katanya ditemukan di danau Gyeongcheondaeho. Jadi ditemukan di situ dan dia hilang ingatan. Pokoknya dia juga dikurung di Jin Yo-won tanpa
Dia sebenarnya tahu kenapa, sebabnya gitu dia dikurung di sana. Pokoknya dia hidup di situ dan dia sebenarnya diselamatkan oleh Guru Lee ya. Nah, Guru Lee ini ada juga di episode pertama begitu ya. Nah, jadi akhirnya dia hidup terkurung di Jin Yowon. Ya, lanjut. Dan suatu hari ketika Janguk itu mengejar roh gitu ya, mengejar para pemindah jiwa, seorang pemindah jiwa lari ke dalam Jin Yowon, dan tidak sengaja Janguk itu membuka tabir ke tempat Jin Buyeon itu dikurung. Jadi ketemulah Janguk dan Jin Buyeon. Nah, Buyeon ini minta tolong pada Janguk supaya dia bisa keluar gitu ya, karena Janguk itu punya kekuatan yang luar biasa. Jadi akhirnya Janguk memasang piring-piring supaya Buyeon itu bisa lari keluar lewat jendela gitu ya. Nah, sedangkan Jin Ho Gyong yang merupakan omanya Jin Buyeon sekaligus pemimpin Jin Yowon ingin menikahkan Buyeon dengan seseorang dari keluarga So, katanya begitu ya. Nah, ketika Buyeon itu keluar, dia ingin mencari tahu tentang suaminya itu. Dia mendengar bahwa suaminya ini adalah seseorang yang terpandang dari keluarga So gitu ya. Sedangkan ada satu orang dari keluarga So yang sangat terkenal. Dia adalah Soyul yang diperankan oleh Hwang Minyeon, yang katanya adalah seseorang yang tidak kekurangan suatu apapun. Waduh, dia pintar, ilmu sihirnya tingkat tinggi gitu ya. Dia tampan, dia baik hati, pokoknya memang tidak kekurangan suatu apapun gitu ya. Nah, Buyeon pada awalnya mengira bahwa calon suaminya itu adalah si Soyul gitu ya. Nah, Soyul akhirnya setelah 3 tahun dia kembali lagi ke Daeho. Karena ketika ending season 1 dia tidak ada di sana, karena dia disuruh pulang ke kota kelahirannya di Soho untuk ini ya, karena dia merasa tidak sehat begitu. Akhirnya dia pulang kembali ke Daeho bersama sepupunya. Bukan sepupu deh ya, sepupu atau pamannya ya, pokoknya lupa deh, sepupu atau pamannya pokoknya gitu ya. Nah, yang ternyata Buyeon itu salah sangka, sebenarnya yang menjadi calon suaminya Buyeon itu adalah si sepupunya Soyul yang namanya Soyun Oh gitu ya. Nah, begitu. Dan ternyata si Buyeon ini berjodoh juga dengan Soyul. Dia ketemu juga dengan Soyul gitu ya, secara tidak sengaja begitu ya. Dan Soyul yang punya koneksi dengan Naksu di masa lalu. Lah, kenapa nggak jadi cerita tentang Naksu dia? Jadi sebenarnya kamu tahu kenapa Buyeon itu hilang ingatan? Karena di dalam tubuh dia ada roh Naksu. Jadi ketika Buyeon itu diselamatkan dari danau Gyeongcheondaeho ya, di dalam tubuh Buyeon itu ada 2 roh, yaitu roh Naksu dan roh Buyeon yang asli gitu. Jadi sebenarnya tubuh Buyeon itu bisa hidup itu juga karena ada roh Naksu di dalamnya ya gitu ya. Dan si ketua Jin Yowon ini tidak bisa menyingkirkan roh Naksu begitu saja, karena yaitu yang tadi Mai bilang ya, karena roh Naksu itu juga membuat tubuh Buyeon itu hidup kembali. Nah gitu. Nah jadi, tapi bagaimana ya ceritanya ini ya? Jadi di dalam satu tubuh itu ada 2 roh. Makanya itu si Buyeon hilang ingatan ya. Dia jadi tidak tahu, dia hanya mendapat sekelebat ingatan-ingatan dia di masa lalu gitu, dari roh dia yang Naksu itu gitu ya. Jadi ketika dia ketemu dengan Soyul, dia juga teringat banyak kejadian-kejadian di masa lalu yang bersangkut pautan dengan roh Naksu di dalam tubuh Mudok gitu ya. Jadi dia juga ingat. Begitu juga dengan ketika dia bertemu dengan Janguk, dia juga mengucapkan hal-hal yang sama ketika Naksu masih di tubuh Mudok, dan dia juga melakukan hal yang sama, bukan cuma mengucapkan tapi juga melakukan hal-hal yang sama yang membuat Janguk itu sampai terguncang gitu ya, karena dia merasa diingatkan kepada Naksu tapi yang dia lihat adalah Buyeon gitu ya. Jadi dia membuat
Janguk itu terguncang gitu deh. Soyul aja sampai terperangah gitu ya. Soyul juga kena. Oke, tapi selain masalah besar di mana di tubuh Buyeon itu ada 2 jiwa gitu ya, masalah berikutnya adalah si Jinmu ini masih bertingkah loh. Maksudnya dia tidak jadi dibunuh oleh Janguk itu hanya karena Janguk itu memandang si putra mahkota yang menjadi muridnya si Jinmu gitu. Jadi ya Janguk memaafkan gitu ya. Tapi ternyata guys, dia tuh masih bertingkah ya. Kesel banget mah itu sama dia. Dia tuh gak kapok-kapok. Bener loh. Dia gak kapok-kapok sampai ke episode 10 terakhir drama ini gitu. Jadi dia masih berusaha menyingkirkan Janguk gitu ya, supaya dia bisa lebih leluasa dengan rencana dia masih untuk melakukan kejahatan gitu ya. Dia juga masih, kalau kamu kira dupa pemindah jiwa itu sudah habis gitu ya, ternyata you know what, dupa pemindah jiwa itu belum habis sepenuhnya. Nah, nanti di episode sekitar 8, 9 kamu akan melihat masih ada satu dupa pemindah jiwa yang tersimpan. Dan ini dipergunakan Jinmu untuk terakhir kalinya. Ini sedikit spoiler gitu ya. Dan ada juga plot twist di sini. Mai itu nggak nyangka sih sampai itu bakal terjadi ya. Tapi kehadiran orang ini yang akhirnya menunjukkan jati dirinya sebagai antagonis. Aduh, kaget banget pokoknya Mai ya. Gara-gara dia jadi rencana jahat Jinmu pun berhasil dilakukan. Nah, jadi masalah mereka yang kedua adalah menyingkirkan Jinmu. Jadi akhirnya Jinmu kena bertingkah lagi, dan tingkahnya kali ini nggak tanggung-tanggung ya. Jinmu menjadi semakin jahat, semakin episode kok semakin jahat nih orang ya. Jadi akhirnya dia pun melakukan suatu kejahatan yang sampai Janguk dan teman-temannya tuh harus bertindak semuanya. Jadi istilahnya ada the last battle gitu ya. Dan keren banget last battle-nya gitu, ketika semua orang turun tangan ya. Dan sampai membuat Mai itu sebenarnya salah paham gitu. Oke, pokoknya kamu nonton sendiri aja. Ceritanya seru banget ya. Mai gak mau cerita sampai detail kan, cuma 10 episode di sini ya. Sekali lagi kamu wajib nonton season 1 sebelum kamu loncat ke season 2. Cuma 30 episode, sebentar kok ya. Oke, Mai mau cerita nih, sebelum Mai masuk ke cerita para pemainnya ya. Mai mau lihat dulu nih komentar para netizen di drama, di web Asian Wiki. Mai agak pilek nih, atau pagi ini mendadak pilek ya. Dan rating drama ini sampai 10,6% guys. Gila nggak? Gila. Makanya Mai bilang drama yang tayang di TVN ini keren banget ya. Iya, ada yang menyoroti kisah cinta antara Janguk dan juga Naksu ya. Ada yang berharap ada season 3. Oke, ada yang bilang suka banget sama season 2 ya. Oke, banyak emang pokoknya memuji season 2. Gak ada yang Mai lihat bilang season 2 jelek gitu ya, atau gimana. Pokoknya semuanya pada memuji. Oke, jadi kalau menurut Mai sendiri ya, setelah Mai nonton ending season 2, sebenarnya di episode 9, ini kalau menurut Mai ya, Mai itu kan sebenarnya seorang penulis juga nih. Spoiler ya, enggak deh, kalau kamu sudah tahu Mai memang penulis juga. Dan Mai itu juga menulis fantasy fiction gitu ya. Jadi selain romance fanfiction, Mai juga menulis fantasy fiction.
Jadi Mai bisa komen dikit nih tentang plotnya Alchemy of Souls ya. Kalau menurut Mai pribadi, selesainya Alchemy of Souls season 2 di episode 10 itu wajar sih, pantas ya. Maksudnya diselesaikan di situ pantas. Tapi sebenarnya kalau mau sedikit diperpanjang menjadi 15 episode di season 2 itu pun bisa menurut Mai. Itu tidak akan, istilahnya kata orang Indo nih ya, manjang-manjangin tali kambu gitu ya. Enggak, sebenarnya kalau menurut Mai bisa dipanjangin ke 15 episode gitu ya. Ketika Janguk dan juga Buyon mengejar artefak-artefak yang lolos dari Jin Yowon, itu bisa menjadi satu plot yang bisa diperpanjang gitu ya. Atau kebangkitan Jinmu dan juga para penjahat-penjahat yang lainnya itu sebenarnya bisa diperpanjang menjadi kekacauan yang bisa membuat plotnya agak diperpanjang sampai 15 episode gitu ya. Untuk orang yang berharap season 3 misalnya, menurut Mai masih mungkin sih sebenarnya. Jadi misalnya nih, mau selesai di episode 10 bisa, dan plot yang Mai sebut tadi bisa jadi bahan untuk di season 3 gitu. Dengan 10 episode juga mungkin gitu. Itu bisa sih menurut Mai, masih keren juga gitu ya. Jadi sebenarnya menurut Mai agak sedikit saja disayangkan bahwa endingnya di episode 10 ini kesannya itu agak cepat, terlalu cepat menurut Mai ya. Karena oke sebentar, pilek ya. Karena menurut Mai terlalu cepat bagi para penjahat itu untuk mati. Maksud Mai kerasanya kayak mati begitu aja gitu ya. Padahal kalau dipanjangin dikit lagi kayaknya bakal lebih keren sih. Tapi tetap aja ending di episode 10 ini sebenarnya not bad gitu ya. Bisa dibilang juga perfect lah. Oke lah, that's it ya. Tapi kalau bisa diperpanjang sih menurut Mai masih banyak celah bisa memperpanjang drama ini ya. Oke, dari situ menurut Mai itu plot story-nya Alchemy of Souls yang keren ini gitu ya. Selain itu juga visual efeknya ya keren banget di sini ya. Ketika mereka memainkan ilmu sihirnya itu Mbak suka banget liatnya ya. Oke, di sini banyak peran utamanya tentunya mereka bahas satu-satu. Pemeran figurannya, para pembantu-pembantu peran utama itu juga keren-keren banget ya. Yang jadi Kim Do-ju, yang jadi Park Jin gitu ya. Yang jadi Park Dang-gu, itu lucu banget dia si Yoo In-soo. Pokoknya para pemainnya juga keren-keren. Ada Arin ya berperan sebagai Jin Choyon. Jinmu yang berperan sebagai Jinmu ini Mai sering lihat di mana-mana dia. Jo Jae-yoon. Dia memerankan peran antagonis dengan sangat baik juga. Dan ada juga pemeran Crown Prince-nya di sini Go-won ya, yaitu Shin Seung-ho. Dia juga ganteng banget dan berperan dengan sangat baik juga ya. Dia akhirnya menjadi seorang raja yang bijak gitu ya. Nah, ngomong raja bijak, Mai jadi inget juga dengan peran kura-kura di sini ya. Jadi seekor kura-kura yang memiliki energi baik nih katanya si Jin Buyon itu menjadi salah satu peran penting di drama ini di season 2 ya. Oke, Mai mau bahas pemeran utamanya Lee Jae-wook yang berperan sebagai Jang-wook, kelahiran tahun 98. Jae-wook sudah merekam banyak drama series dan dia menjadi Best New Actor di Extraordinary You di tahun 2019 itu ya. Dan menjadi Excellent Actor di drama Dodo So So La La So di tahun 2020. Oke, pertama kalinya Mai ketemu Jangwook sebenarnya di drama Jangwook, Lee Jae-wook. Biasaan ya, gak kenapa yang mirip ya, alasan. Oke, di drama Extraordinary You di tahun 2019 sebagai Baekhyun. Kalau nggak salah dia menjadi second lead male di sini gitu ya. Dan setelah itu nonton juga dia di drama ini sebentar. Saking sudah banyak. Oh, dia juga berperan di drama When the Weather is Fine.
Di tahun 2020 sebagai Lee Jang-woo. Kalau nggak salah sih second lead male juga di sini ya. Dan setelah itu dia berperan, ya langsung ketemu nextnya ya di drama Alchemy of Souls di tahun 2022 sebagai Jang-wook. Main balik lagi di soundtracknya. Dan season 2 juga ya di tahun 2022 sebagai Jang-wook lagi. Oke, acting dia keren ya menurut Mai. Cocok banget, maksudnya dia tuh berperan sebagai Jang-wook. Mai tuh nggak bisa membayangkan aktor lain yang cocok berperan sebagai Jang-wook selain dia tuh, gitu ya. Banyak pujian di Asian Wiki, katanya hottest man in the world. Great actor. Oke, really cool katanya. Iya sih. Semoga dia akan segera punya next project gitu ya. Lee Jae-wook, keren. Nextnya ada Ko Yoon Jong. Di sini berperan sebagai Jin Buyeon. Kelahiran tahun 96. Pertama kali Mai ketemu dia, di drama yang udah lama banget, He is Psychometric ya, di tahun 2019 sebagai Kim So Hyun. Mai nggak ingat di sini dia perannya cukup penting atau hanya sebagai figuran. Coba Mai cek ya. He is Psychometric. Oh ya, bukan pemeran utama sih di sini ya. Oke. Setelah itu juga ketemu di drama The School Nurse Files di tahun 2020 sebagai Choi Yoo Jin. Oke. Di sini juga bukan peran utama sih ya. Dan setelah itu ketemu lagi di drama Sweet Home. Ini jangan-jangan hampir semua dramanya Ko Yoon Jong Mai tonton ya. Sweet Home. Bukan pemeran utama sih ya. Di tahun 2020 sebagai Park Yuri. Dan setelah itu ketemu lagi di drama Law School. Serius berurutan semua drama dia Mai tonton ya. Bukan peran utama sih ya. Di tahun 2021 sebagai John Yesel. Dan setelah itu nonton dia di drama Alchemy of Souls di tahun 2022 sebagai Naksu. Dan di tahun 2022 juga di Alchemy of Souls Season 2 itu sebagai Jin Buyeon. Nah, setelah ini dia masih ada project. Sudah ya, sepertinya sudah project di tahun kemarin. Ya, drama yang berjudul Moving. Ya, dia berperan sebagai Jang Hee-soo. Nah, itu drama yang nggak Mai tonton ya. Jadi yang dari pertama sampai Alchemy of Souls itu Mai sudah tonton semua. Wow, tidak sengaja gitu ya. Oke, Mai suka sih sama Yoon Jong ya. Dia juga lucu gitu ya, cantik, lucu. Pujian para netizen di sini, cantik katanya ya. Sangat cantik. Gorgeous, beautiful, talented. Ya, Mai sih berharap akan ada lebih banyak project buat si cantik Go Yoon Jong. Oke. Next, Mai mau membahas Hwang Min-yeon. Wah, ini benar-benar top biasnya Mai di mana-mana nih ya. Hwang Min-yeon kelahiran tahun 95. Former member of 101 and Newest. Dan sekarang dia jadi soloist dan juga aktor gitu ya. Ini lagu yang ini dinyanyikan oleh Hwang Min-yeon kalau Mai nggak salah, lagu ini di season 1 dinyanyikan oleh Jung Se-eun ya. Oke, correct me if I'm wrong ya kalau Mai nggak salah nih. Tapi di season 2 lagu yang sama dinyanyikan oleh Hwang Min-yeon dan vibe-nya itu kerasa beda ya, meskipun lagunya sama-sama ballad, sama-sama keren mereka ya, tapi vibe-nya kerasa beda banget gitu ya. Versinya Minyeon nggak kalah keren kan dengan Seun gitu. Iya dong, Minyeon itu terkenal banget dengan vokal dia gitu ya. Kamu bisa denger di lagu ini. Oke, dan Mai udah nonton semua drama dia ya. Dia pertama kali berperan nih di drama Live On di tahun 2020 sebagai Go Eun-taek. Ada drama reviewnya ya. Nah, di situ dia sebagai lead male. Dan setelah itu ketemu dia di Alchemy of Souls Season 1 di tahun 2022 sebagai Soyul. Dan Alchemy of Souls Season 2 sebagai Soyul lagi. Dan dia ada the next project di tahun ini nih.
di drama yang berjudul Useless Lies sebagai Kim Do-ha. Mudah-mudahan lead male ya. Dia udah pantas banget nih berperan sebagai lead male gitu ya. Dan Mai itu lihat banget perkembangan aktingnya Minyeon yang gak main-main ya. Dia itu menurut Mai memang talented, dan dia berperan sebagai Soyulnya adalah keputusan besar yang sangat Mai dukung gitu ya. Terima kasih Minyeon, kamu lolos cast ya dan memerankan Soyul. Peran Soyul ini sangat cocok dengan Minyeon, dan juga kemampuan akting dia tumbuh seiring dengan waktu gitu ya. Minyeon really handsome, of course. Ngomong soal Minyeon ya, Mai ini pertama kali ketemu Minyeon waktu dia baru debut di Newest. Jadi itu sekitar umur dia 17 gitu. Dan muka dia tuh masih kayak baby banget gitu ya, masih ada baby fatnya. Dan Mai itu pertama jatuh cinta dengan suara dia, next visual dia yang gak main-main gitu ya. Yes ya. Dia nggak kaku karena memang Minyeon itu kayak gitu ya. Meskipun dia ini konyol aslinya gitu ya, tapi dia memang kayak gitu. Jadi Soyul itu seorang yang cocok sebagai diperankan oleh Minyeon ya. Tapi dia sebenarnya agak funny orangnya ya. Iya, aktingnya ya. Oke. Sampai ada netizen bilang gini nih, kalau misalnya dia nggak dikasih project baru, ini adalah kerugian terbesar di Korean entertainment industry ya deh. Mai setuju banget ya, untung dia ada next project. Mai berharap Mai melihat Minyeon di drama-drama berikutnya, lebih banyak drama lagi ya. Dan Mai menunggu dia menjadi aktor besar suatu hari, semakin besar dari yang kita lihat dia sekarang. Oke, Hong Minyeon, Nuna akan dukung kamu selamanya Minyeon. ini fans besarnya Minyeon ya, jangan lupa Nuna. Hong Minyeon sarangin. Oke, itu aja pemain utamanya yang mau Mai ceritakan nih dari Alchemy of Souls. Nextnya Mai berharap bisa ketemu drama yang sebagus Alchemy of Souls lagi ya, fantasy drama yang kayak gini lagi nih. Atau suatu hari mungkin fantasy fiction yang Mai tulis itu akan debut ya. Aminin dong ya. Oke, the next drama yang mau Mai tonton itu masih cuman ada ekstrakurikuler belibet jadi ya. Oke, jadi tunggu aja untuk the next K-drama review by Miley. Mai akan bahas drama itu dan juga drama-drama lainnya. Mai baru mau cek ya, ada drama apa lagi yang Mai harus tonton. Masih banyak tapi Mai bingung yang mana duluan yang harus ditonton. Itu loh waktunya ya. Oke, soundtracknya gak main-main drama ini ya. Ini I'm Sorry by Ailey. Tadi di yang pertama apa ya? Siapa? Lia Itzy yang menyanyikan Blue Flower gitu ya. Keren banget penyanyinya juga. Oke. Sampai di sini aja Mai mau bahas drama review dari drama Alchemy of Souls Season 2 Light and Shadow. Kamu harus lihat endingnya. Happy ending atau sad ending, kamu nonton sendiri ya. Dan terima kasih buat kamu yang sudah pantengin K-drama review by Miley. Jangan lupa tinggalin jempol dan juga love kamu di semua video Miley yang berkeliaran di timeline kamu. Jangan lupa juga kamu subscribe dan juga tetap nantikan K-drama review yang berikutnya. Oke, thank you for watching K-drama review by Miley. Annyeong.